Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jojo Lapa, NPM 1916012529. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yaitu untuk mengerjakan file dari AutoCAD ke SketchUp. Di sini saya sudah mengimpor sebelumnya, tapi saya akan menerangkan dengan cara menggunakan. Pertama kita ke file, lalu klik import di SketchUp-nya. Pilih file AutoCAD yang akan kita import. Di sini saya memilih post juga. Langsung bisa. Di sini saya langsung skip karena saya sudah mengimpor sebelumnya. Nah, di sini saya membuat skala 1:100 karena di AutoCAD sudah tersetting unitnya cm dan saya menyesuaikan di SketchUp ini unitnya yaitu cm. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah menyatukan bagian-bagian dari tampak ini ke denah. Apa gunanya? Gunanya yaitu untuk mempermudah kita untuk membuat bentuk 3D-nya. Di sini saya mulai dari tampak depan, lalu kita taruh tampak belakangnya. Kita paskan dari titik paling bawah ke denahnya. Lalu selanjutnya kita akan mengepaskan bagian dari tampak samping kanan dan juga samping kiri sesuai dengan yang tadi kita lakukan sebelumnya. Oke, bagian ini akan saya skip. Inilah hasil dari kita mengepaskan tadi supaya untuk mempermudah kita untuk membuat model 3D-nya. Selanjutnya kita kerjakan itu adalah membuat kolom terlebih dahulu dengan cara menggunakan rectangle. Lalu kita push atau bisa juga kita pencet P. Lalu kita push sampai ke bagian atas. Kita sesuaikan. Lalu kita buat area dindingnya dengan cara klik Ctrl atau Ctrl tahan, lalu kita tarik dengan menekan Ctrl. Kita sesuaikan, lalu kita tarik lagi dengan menyesuaikan garisnya. Caranya sama, kita pencet Ctrl, kita tahan, kita pencet Ctrl lagi, kita push sampai garis yang telah ditentukan. Kita sesuaikan dengan menarik garis itu, lalu kita sesuaikan dengan garis yang ada di sampingnya supaya rata. Oke, kita lakukan cara ini untuk memutar semua dinding. Setelah kita membuat dindingnya, jangan lupa kita group dengan cara klik 3 kali pada bangunan atau pada dinding tersebut. Kita klik 3 kali, lalu klik kanan, make group, atau bisa juga kita control group. Di sini saya membuat bagian dinding dalam terlebih dahulu. Nah, ini saya grup dulu. Setelah saya grup, kita klik 2 kali pada bagian dinding. Lalu kita push menggunakan keyword P juga bisa. Kita push sampai ke garis itu.
Oke, jika sudah, kita klik sembarang di area luar. Dan ini kita sudah jadi membuat dinding. Lalu yang selanjutnya kita lakukan itu adalah membuat lubang untuk jendela, pintu, dan sebagainya. Dengan cara kita buat rectangle dulu, kita kotakin bagian garisnya, lalu kita push ke dalam. Kita lakukan cara ini untuk semua pintu dan jendela. Setelah pintu dan jendela sudah kita bolongin atau kita lubangi, lalu kita akan membuat kusen dari pintu dan juga jendela. Di sini saya akan coba membuat dari jendela dulu. Caranya sama. Kita menggunakan rectangle. Saya mencari bagian yang pas yang akan saya mulai. Kita buat menggunakan rectangle. Nah, di sini warnanya masih agak gelap. Nah, di sini kita ubah dulu dengan cara inverse. Kita klik kanan, lalu kita inverse bagian yang kita pilih. Dan warnanya menjadi sama dengan bagian dinding. Ini gunanya agar kalau kita mengimpor dari file SketchUp ke software lain, jika kita impor itu akan berlubang kalau tidak kita inverse. Jadi kita inverse dulu. Lalu bagian yang kita kerjakan selanjutnya melubangi bagian yang tidak kita perlukan. Di sini kita khususnya untuk membuat kusen. Nah, bagian kusen sini sudah saya buat untuk bagian pintu dan juga jendelanya. Karena ini kusennya gabung, jadi garis-garis yang membuat kusen ini tidak bersatu kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya yang akan kita kerjakan yaitu membuat bagian kusen ini memiliki ketebalan. Nah, ketebalan kusen ini biasanya memiliki ketebalan sama dengan dinding atau bahkan kurang. Di sini saya mencoba membuat kusen yang sama dengan dinding dengan cara kita push bagian belakangnya sampai ke bagian belakang dinding. Setelah kita paskan, lalu kita klik 3 kali pada bangunan, lalu kita make group dan kita beri warna. Di step itu saya skip. Di sini saya akan membuat kusen bagian jendela. Caranya sama dengan yang pertama tadi. Kita buat rectangle dulu. Seperti itu. Lalu kita inverse. Setelah kita inverse, warnanya akan berubah menjadi putih seperti dinding. Lalu yang akan kita lakukan itu adalah melubangi jendela dinding dengan cara menggunakan rectangle. Kita arahkan ke jendelanya, lalu kita klik, lalu delete. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita klik, kita buat rectangle dulu, kita klik bagian yang kita buat, lalu delete. Nah, inilah hasil dari yang kita buat tadi. Lalu kita buat bagian sisi belakangnya, kita buat ketebalan sama dengan dinding tebalnya.
Nah, di sini kita sudah jadi kusen untuk jendelanya. Lalu jangan lupa kita grup dengan cara klik kanan make group. Lalu kita beri warna kayu. Di sini saya sudah membuat beberapa kusen. Lalu di sini saya membuat boven untuk jendela kamar mandi. Caranya sama dengan yang tadi kita kerjakan. Mungkin bagian ini kan saya skip. Setelah kusen jendela yang tadi kita buat sudah terbuat, kita akan membuat kusen untuk pintu. Caranya sama, tetapi bedanya kalau pintu kusennya sampai ke bawah di area lantai. Kita buat dengan menggunakan cara yang sama. Setelah jadi, jangan lupa kita grup dulu, lalu kita beri warna. Begitu seterusnya untuk bagian-bagian yang lainnya. Di sini tampaknya kita sudah menyelesaikan sebuah kusen. Jangan lupa kusennya kita grup. Kita klik satu persatu bagian, lalu kita make group. Dan kusen ini menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yang akan kita buat itu adalah bagian dalam daripada jendelanya. Di sini saya akan membuat bagian dalam jendelanya. Atau karena di sini jendelanya itu terbuka, kita akan membuat kusen dalam untuk jendela yang terbuka ini. Caranya sama, tetapi kita buat ketebalan dalam jendelanya ini yaitu 4 cm. Kita buat cara yang sama dengan menggunakan rectangle. Lalu kita lubangi bagian yang tidak terpakai. Kita paskan ke bagian bawah. Kita klik lalu delete. Nah, otomatis dia akan berlubang. Nah, di sini saya membuat ketebalan dengan ketebalan 4 cm. Setelah selesai kita buat, jangan lupa kita grup dulu. Lalu kita beri warna agar membedakan antara kusen dengan kusen dalamnya. Setelah kita membuat bagian bukaan jendela, lalu kita akan membuat kaca. Caranya sama dengan menggunakan rectangle. Kita kotakkan bagian dalam jendelanya. Lalu kita buat ketebalan pada kaca yaitu 1 cm. Setelah selesai membuat kaca, jangan lupa kita grup dengan cara klik kanan make group. Lalu kita beri material kaca. Di sini bisa kita sesuaikan. Bisa menggunakan kaca biru, kuning, hijau, atau selera yang kita inginkan. Tapi di sini saya menggunakan kaca biru saja. Oke, sudah selesai membuat bagian kusen dalam untuk bukaan dan juga kacanya. Bagian jendela yang ini saya skip karena prosesnya sama dengan proses pembuatan tadi. Lalu karena kita sudah membuat bagian jendela dan juga jendela kosong yang sudah kita buat sebelumnya, kita copy saja bagian jendela ini ke bagian jendela sebelahnya. Di sini kebetulan bagian jendela dan juga jendela terbukanya itu ukurannya sama. Untuk menghemat waktu dan juga durasi video, di sini saya mengcopy bagian jendelanya.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat boven, yaitu jendela kamar mandinya. Kita buat seukuran garis yang telah ditentukan saja di situ. Kita buat ketebalan kacanya juga 1 cm saja. Setelah kita setting atau kita atur bagian untuk jendela kamar mandinya, lalu jangan lupa kita klik 3 kali, lalu kita group atau klik kanan make group, lalu kita beri material kacanya. Oke, bagian kaca untuk kamar mandi sudah jadi. Dan kita lanjutkan ke proses pembuatan selanjutnya. Di sini saya coba membuat bagian lantai. Caranya dengan menggunakan rectangle. Lalu kita kotakkan bagian yang sudah ditentukan. Dan di sini saya membuat lantainya itu kurang lebih 20 cm atau ketebalan lantainya 20 cm. Oke, di sini saya sudah membuat lantainya. Di bagian ini saya membuat material pintu. Saya memilih warna pintunya sebenarnya bisa kita pilih yang kita inginkan, bisa ini ataupun yang lainnya. Tapi saya lebih memilih warna hijau. Di bagian ini saya belum membuat bagian pintunya, dan saya coba akan membuatnya. Caranya sama dengan cara-cara sebelumnya, yaitu kita membuat kotak menggunakan rectangle. Di pintu ini bisa kita buat variasi, karena variasi di desain AutoCAD-nya adalah seperti ini, jadi saya mengikuti desain yang sudah ada. Oh ya, di sini ketebalan pintu saya buat dengan menggunakan ketebalan 4 cm untuk bagian daun pintu. Oke, akan kita skip saja. Nah, di sini saya membuat variasi sesuai desain. Di sini kotaknya saya majukan sebesar 1 cm atau sepanjang 1 cm. Setelah kita buat pintunya, lalu kita akan buat warna atau memilih material dari bahan pintunya. Di sini saya mau memilih menggunakan kayu.
Di bagian kotak tengahnya dan bawahnya saya menggunakan warna hijau atau ya hijau muda. Selanjutnya saya akan memilih material untuk pantai. Di sini saya mencoba memilih materialnya. Di sini saya memilih material pantainya yang sementara. Di sini saya mencoba membuat untuk list di bagian tengah dengan ketebalan 5 cm. Di sini caranya dengan menggunakan rectangle. Kita buat kotak sepanjang yang telah didesain atau sepanjang dinding. Kita buat dengan ketebalan 5 cm. Kita buat bagian yang lainnya. Di sini bisa kita pencet Ctrl, lalu kita tarik bagian yang akan kita gunakan, lalu pencet Ctrl lagi, kita klik lagi ke bagian yang telah didesain. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan rectangle, lalu kita buat kotak di sepanjang dinding sebelah situ, lalu kita push menggunakan keyword P, lalu kita push sebesar 5 cm. Nah, ini listnya sudah jadi. Ini bisa kita beri material. Oh iya, jangan lupa kita grup dulu bagian-bagian dari list ini. Kita klik bagian-bagiannya. Setelah kita grup dan menjadi satu kesatuan, list ini bisa kita beri material warna ataupun material yang lainnya. Di sini saya memilih batu alam. Lalu di bagian bawah juga saya perhatikan di desain AutoCAD-nya itu menggunakan batu alam. Nah, di sini saya menggunakan rectangle. Saya kotakkan bagian dindingnya, lalu saya buat ketebalan 2 cm. Lalu saya memilih material batu alamnya. Bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Kita tinggal pilih saja yang kita mau. Tapi saya lebih memilih material tersebut. Lalu kalau material ini kebesaran, bisa kita edit dengan cara klik edit di bagian kanan di samping select, lalu kita edit menjadi 30. Otomatis batu alamnya menjadi 30 cm kali 30 cm. Di sini juga bisa kita atur warnanya. Di sini saya menggunakan warna agak gelap supaya menghindari dari terjadinya warna yang sama antara lantai dan juga batu alamnya. Di sini saya menggunakan warna yang berbeda. Nah, seperti itu.
Lalu selanjutnya kita akan menggunakan atau kita akan membuat bagian dinding yang lainnya dengan ketebalan yang sama, yaitu 2 cm. Oke, setelah selesai kita buat semua dinding bawah menggunakan batu alam. Di sini saya mencoba membuat bagian lantai. Di sini saya menggunakan material lantai tersebut, lalu saya edit warnanya dan juga kecerahannya. Karena di sini defaultnya itu hitam atau cenderung gelap, saya mencoba memberi warna untuk lantainya itu warna yang berbeda. Setelah selesai kita mengedit bagian lantainya, selanjutnya tahap terakhir yaitu kita akan membuat bagian atap. Atap di sini bisa kita buat menggunakan line atau bisa kita klik dengan keyword yaitu kita pencet L. Kita buat bagian atapnya menggunakan line saja. Kita garisi seluruh bagian, tidak seluruh, tetapi hanya bagian ini saja karena kita akan menggunakan tools nantinya. Setelah ini sudah terbuat, lalu kita membuat kotak di bagian bawah. Setelah kotaknya terbuat, lalu kita menggunakan tools yaitu join. Nah, lalu atapnya otomatis terbentuk atap yang kita inginkan seperti ini. Nah, di bagian atap sini bisa kita sesuaikan juga. Tapi sebelumnya kita hide dulu dan kita sisahkan bagian atapnya saja agar mempermudah kita untuk mengedit bagian atapnya saja. Dan jangan lupa atap ini kita group dulu dengan cara klik 3 kali pada bagian atap, lalu kita make group. Nah, habis itu kita hide dengan cara Ctrl H atau bisa juga kita klik view lalu hide. Di sini saya menggunakan atau membuat bagian plafon. Bagian plafonnya itu menggunakan material kayu. Bisa kita sesuaikan, bisa kita pilih warna. Pokoknya kita sesuaikan saja sesuai selera kita. Setelah bagian bawah atap ini sudah kita beri material atau beri warna, kita juga bisa mengedit bagian list untuk atapnya. Bisa kita pilih warna apapun yang kita suka. Di sini saya menggunakan warna orange yang rada gelap. Saya buat berbagai sisi dengan menggunakan warna tersebut. Setelah itu kita membuat bagian atap, kita klik semuanya, lalu kita pilih material roof di bagian material. Di sini bisa kita sesuaikan dengan menggunakan bagian-bagian atau material-material yang kita sukai atau kita selerakan. Tapi di sini saya menggunakan atap yang berwarna merah. Nah, setelah atap kita sudah beri material, lalu tahap akhir kita hapus bagian-bagian yang sudah tidak dipergunakan kembali. Dan inilah
hasil dari pembuatan pos jaga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.